Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah menyertai langkah hidup kita sepanjang hari dan memberi kepada kita kesempatan untuk memuliakan namanya di malam hari ini. Marilah dengan sukacita kita beribadah kepadanya. Sebelum memasuki ibadah, mari persiapkan hati kita dalam doa pribadi. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan mengkedungkan pujian, memuliakan namanya yang agung dan besar. Dengan menyanyikan dari Gita Bakti 24, mari menghadap Allah. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau di hari ini Tuhan boleh menyertai kami dalam aktivitas kami masing-masing. Dan di malam hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji membesarkan nama-Mu melalui ibadah di malam hari ini Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami alaskan itu hanya dalam nama Bapa, Anak dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 55 ayat 1. Taburkan firman-Mu, ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 58
ayat 13 sampai dengan 14. Kita siapkan kitab Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau boleh memberikan kami hidup dan kami mensyukurinya dalam kehidupan kami ini melalui ibadah pada malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus membimbing kami sehingga kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan biarkan kehendak kami, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami agar kami mengerti dan memahami akan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Amin. Kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini dari Yesaya 58 ayat 13 dan 14 yang demikian bunyinya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Kristus, dalam kisah pewayangan Mahabharata dikenal dengan lakon bernama Dewi Retno Savitri. Kisahnya singkat, dalam rangkaian yang panjang kisah Mahabharata itu, Dewi Retno Savitri adalah anak seorang raja bernama Prabu Amasmati di negeri Mandara. Savitri menikah dengan Bambang Setiawan, putra dari seorang Brahmana, raja yang bernama Jumatsena, yang tinggal di hutan pertapaan. Karena cintanya, Savitri memutuskan untuk menikah, meskipun ia tahu bahwa suaminya ini, Setiawan, hidupnya hanya tinggal setahun lagi. Savitri meninggalkan kehidupan istana dan tinggal di sekitar hutan pertapaan bersama dengan suaminya yang ia cintai. Ia selalu menyenangkan suaminya dengan perkataan manis, pelayanan yang baik, serta kesetiaannya yang luar biasa. Meski ia bahagia bersama Setiawan, suaminya, Savitri menyimpan kegelisahan atau kegundahan. Karena apa? Karena Setiawan ini hanya diberi waktu untuk hidup 1 tahun lagi. Karena ajal suaminya yang setiap hari semakin mendekat, dan hal itu membuat tubuhnya secara fisik menjadi susut atau semakin kurus. Singkat cerita,
pada hari kematian sang suami datanglah dewa maut, yaitu Yamadipati yang bertampang bengis ingin mengambil nyawa suaminya. Savitri sudah mengucapkan janji bahwa ia akan tetap pergi kemana saja suaminya pergi. Karena apa? Karena ia begitu mencintainya. Ia akan pergi kemana saja suaminya pergi dan mengikuti kemana dewa maut membawa nyawa suaminya. Waktu demi waktu berlalu, tempat di mana Dewi Savitri lewati maupun hal-hal yang ia lewati bersama dengan Dewi Maut. Namun ia terus mengikuti kemanapun Dewi Maut membawa akan jasad daripada suaminya. Tetapi karena ia tetap cinta kepada suaminya, selama perjalanan beberapa kali tercipta pembicaraan antara Dewa Maut dan Savitri. Dalam pembicaraan itu, Dewa Maut tahu bahwa Savitri sangat mencintai suaminya dan berkomitmen setia kepadanya. Karena itu, Dewa Maut berkenan mengembalikan nyawa suaminya kepada Savitri, lalu mereka hidup dan menjalani hidup mereka. Juga mereka diberi akan kehidupan kurang lebih 100 tahun dan dikerenoi 100 orang anak. Hari ini kita belajar tentang kesetiaan Allah kepada Israel. Kesetiaan Allah kepada Israel itu memungkinkan mereka untuk tetap mempunyai relasi bersama dengan Allah. Jika kita membaca kitab Yesaya ini, maka kita akan dibawa kepada bahwa ibadah atau sabat adalah sesuatu yang penting. Sabat yang dimaksud adalah sabat yang berhenti tapi juga bersyukur. Bukan saja bersyukur dalam arti bahwa kita mensyukuri apa yang kita miliki, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memberikan kita akan kehidupan kita. Dan kitab Yesaya ini memberikan gambaran ketika umat Tuhan kembali dari pembuangan. Umat Tuhan ketika kembali dari pembuangan, mereka telah terkontaminasi dengan kehidupan di mana mereka berada di pembuangan. Sehingga mereka sudah lupa bahwa ada kewajiban-kewajiban ketika mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Yang salah satunya adalah mereka harus menghormati sabat. Menghormati sabat artinya mereka menghormati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ibadah merupakan bentuk penghargaan terhadap hidup dan Sang Pemberi hidup. Ibadah adalah istirahat. Tubuh kita memang memerlukan istirahat setelah kita melaksanakan seluruh rutinitas kita 6 hari. Manusia perlu menyegarkan diri dan ia perlu disegarkan. Tentu saja bukan saja tubuhnya, tapi terutama juga jiwanya dan rohnya. Sebab seringkali dalam pengembaraan hidup, jiwa manusia terkontaminasi dengan kehidupan duniawi. Dan bahkan seringkali egoisme, keserakaan, nafsu dan kejahatan menggerogoti sisi ilahi. Oleh karena itu, jiwa yang letih dan dahaga perlu dipulihkan. Di dalam ibadah juga orang percaya berusaha memulihkan kembali relasi dengan sesama, manakala pada hakikatnya ia adalah makhluk yang tidak pernah bisa hidup sendiri.
Ibadah akan mengembalikan diri manusia seutuhnya melalui penerimaan cinta dan kasih. Di awalan ibadah juga kita memberi diri bagi Sang Pencipta kita. Dia menjadikan kita ingin selalu berrelasi dengan Dia. Dia ingin selalu mencurahkan perhatian dan bimbingannya agar setiap orang percaya mampu menjalankan tugas dan panggilannya dalam dunia. Karenanya kita butuh kekuatan dari Allah yang memampukan kita menjalani tugas itu. Di dalam ibadah kita memperoleh semua hal, yaitu karya penyelamatan Kristus. Dalam ibadah kita merayakan Allah yang Maha Hadir, baik dulu, sekarang, dan nanti. Kita merayakan cinta kasih Allah yang memberi kita kehidupan dan menolong kita menjalani kehidupan kita sebagaimana mestinya. Maka menjadi sesuatu yang memperhatikan apabila setiap orang percaya menjauh dari persekutuan dengan Allah dan sesama. Mereka harus menjadi satu karena bagian daripada iman percayanya. Dosa memang merusak gambaran Allah dalam diri manusia. Ibadah terus harus kita lakukan, karena itulah yang mengingatkan kita bahwa kita menemukan kembali makna kehidupan yang perlu kita raih. Ibadah adalah momen yang baik bagi kita dan diri kita sendiri. Kita perlu melatih badani dan juga jiwa kita untuk senantiasa berpaut kepada Tuhan. Amin. Kita akan mengaminkan renungan kita pada malam hari ini dengan bernyanyi dari Gita Bakti 62 ayat yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa dalam Kristus yang menyelamatkan, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan sehingga kami dapat melakukan akan ibadah pada malam hari ini. Kami berterima kasih atas perjumpaan bersama dengan Engkau dan kami boleh menikmatinya sebagai bagian daripada kasih karunia-Mu. Kami sadar bahwa tanpa bimbingan dan kekuatan berdasar daripada-Mu, kami tidak berarti apa-apa. Kami adalah orang-orang yang lemah, yang seringkali jatuh dalam banyak pencobaan. Oleh karena itu Tuhan, jauhkan kami dari segala macam hal-hal yang jahat, agar kami senantiasa hidup oleh karena akan kasih dan anugerah-Mu. Kami serahkan akan hidup kami sebagai orang percaya dalam persekutuan kami, dalam tangan dan tuntunan Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan umat-Mu, Tuhan sertai, dan Tuhan senantiasa mau memberikan jalan keluar ketika kami mengalami banyak akan persoalan-persoalan yang kami hadapi, baik dalam pelayanan maupun dalam rencana dan harapan-harapan kami. Kami tahu bahwa
hanya dengan hikmat yang berasal daripadamu, kami akan menemukan jalan menuju akan kesukacitaan. Kami berdoa untuk keterlibatan setiap orang dalam pelayanan. Tuhan berkati mereka. Majelis jemaat, pelkat maupun komisi, bahkan setiap orang yang terlibat, baik sebagai pemandu lagu, pemusik maupun juga multimedia. Kami percaya Tuhan akan menyertai akan teman-teman dan rekan-rekan kami ini dalam setiap langkah juang mereka dan dalam setiap harapan dan doa mereka Bapa di surga. Kami berdoa untuk pergumulan umat-Mu untuk memperoleh izin prinsip. Kami tahu hanya Engkau Allah dan andalan kami, dan kepada-Mu kami berharap. Kami berdoa supaya Engkau menghadirkan orang-orang yang akan senantiasa Engkau hadirkan untuk menjadikan akan tempat kami ini sebagai tempat untuk nama Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan akan seluruh rencana dan program yang akan kami laksanakan ke depan dalam tangan dan penyertaan Tuhan. Biarlah dalam kekuatan-Mu kami dapat menyelesaikan itu Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk warga jemaat kami yang sakit. Tuhan lawat mereka satu persatu. Tuhan mau jamahan-Mu sehingga mereka menjadi sembuh. Kami hanya percaya bahwa dalam kekuatan-Mu ada kesembuhan. Engkau juga hadir dalam setiap rumah tangga dan Engkau mau mengatasi seluruh hal-hal yang seringkali mengganggu akan kehidupan berumah tangga di jemaat kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini mengharapkan atas pemulihan di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Biarlah kasih Tuhan menyertai mereka. Bapa, inilah doa dan pengharapan kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Jemaat kekasih Kristus, kita akan masuk dalam persembahan. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari berikanlah persembahan-Mu yang terbaik baginya untuk menunjang karya pelayanannya melalui jemaat ini. Tuhan memberkati persembahan kita. Kita bernyanyi dari kitab Bakti 79 ayat yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Beri padanya. Beri
Jemaat kekasih Kristus, saya undang jemaat untuk berdiri dan kita mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di saat ini juga Tuhan, kami telah memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan yang kami dapat daripadamu Tuhan, kami kembalikan itu hanya untuk kepujian kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan, kembalilah kita dalam kehidupan kita dan kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan mengingat bahwa ruang perjumpaan dengan Tuhan dalam persekutuan ibadah mendorong kita agar tidak mementingkan diri sendiri tetapi untuk merangkul. Kita aminkan akan amanat pengutusan ini dengan kita bakti 62 bait yang kelima. Siapa yang berpegang? Serta Tuhan di jalannya, jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap bermenung padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.